Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi wa salahihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. وقال صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. Yuzanu ditimbang yaumal qiyamati pada hari kiamat midadul ulama, midadnya para ulama, tinta, yakni al-kutubul muallafah, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, bidamis syuhada, dengan darah orang-orang yang mati syahid. Kalau di hadis lain ada lanjutan, maka lebih menang di dalam timbangan itu, lebih berat tintanya para ulama daripada darahnya para syuhada. Dimana? Lalu jawab, padahal orang mati syahid lebih berat kan daripada orang mengarang. Syahid kan kematian. Kenapa kok bisa lebih menang pahalanya midadul ulama daripada damus syuhada? Karena al-kutubul muallafatu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu tetap ada. Ya kayak Ihya ini. Udah berapa ratus tahun Imam Ghazali fi jiwarillah, berpulang ke rahmatullah. Wa nahnu naqra'uhu fi hadzal waqt. Kita baca pada saat ini. Apa hanya kita yang baca? La, di negara sana, di kota fulan, di desa fulan. Belum lagi orang yang menukil di ceramah-ceramahnya. Qala al-Ghazali, wah wis. Macam-macam. Berjalannya waktu sehingga midadul Imam Al-Ghazali lebih banyak pahalanya daripada darahnya syahid. Ini hadis kita tetap pakai meskipun banyak ya yang menentang hadis ini. Tapi masyaikhuna memakai hadis ini. Dan Al-Imam Al-Ghazali yanqul hadzal hadis dalilun kafin. Dalil yang cukup untuk kita pakai hadis ini. Bab Imam Ghazali itu memasukkan hadis juga nggak asal comot ya, pakai menimbang-nimbang. Ini kalau di Ithaf akhrajahu Ibnu Abdul Bar min hadits Abi Darda bi sanadin dhaif qalahu al-Iraqi. Sanadnya dhaif inda al-Hafiz al-Iraqi. Ya. Cukup itu. Dalil itu. Imam Ghazali memasukkan ini, nasta'milu, selesai sudah. Karena itu mengarang itu ya penting ya, midad ya. Midadul ulama memang penting ya. Tapi kalau untuk zaman kita ya YouTubeul ulama ya masuk sama itu, fi mana ada. Sekarang kan udah zaman YouTube, zaman apa, sama, tinggal dikiaskan saja. Jadi madama nasihatnya ulama itu diputar dengan alat apapun, madama ulumul ulama, selagi ilmu ulama itu ada yang mendengar, pahala kan terus mengalir. Ini baru dari sisi midad, dari sisi YouTube. Belum lagi dari sisi al-irthu, ulama kan punya murid, nggak satu. Si murid punya murid ila yaumil qiyamah. Jadi ya pantas lah
Kalau di atas maqamus syuhada. Thumma idza tafakkarna asy-syuhada man alladhi yu'allimuhum? Siapa yang mengajarkan mereka sehingga mereka berani mati syahid? Sehingga bisa menghilangkan ketakutan, rasa sakit kematian itu diterjang oleh syuhada. Man alladhi 'allamahum? Al-ulama. Jadi al-ulama syekhus syuhada. Gurunya orang-orang yang mati syahid. Wah kata, kalau saya sudah tidak syak, saya cukup lama memikirkan ini urusan ini. Sebab sepintas kok kayak menang damus syuhada, li'annahu athqal, kan kalau kembali ke rumus apa itu? Ats-tsawab ala qadri ta'ab, terus al-ujra ala qadri al-masyaqqah, pahala itu sesuai dengan capek, semakin capek pahalanya semakin banyak. Orang sholat jamaah ke masjid jalan kaki dengan yang naik mobil, ya jelas pahalanya banyak yang jalan kaki. Cuma yang jalan kaki pincang lebih banyak lagi. Yang jalan kaki dalam keadaan tua, sakit, pakai bantuan kayu lebih banyak lagi. Ats-tsawab ala qadri ta'ab, al-ujra ala qadri al-masyaqqah. Upah itu tergantung beratnya pekerjaan. Kalau lihat itu kok kayak ini, kayak menang ini damus syuhada. Tapi kalau kita lihat lagi, oh iya, syaikhuhum al-ulama. Kemudian yang tadi saya terangkan itu, waktu manfaat ilmu ulama kan memanjang. Semakin mundur hari kiamat, wa min asrari, kenapa thawabul ulama itu akan luar biasa, ya. Kalau kiamat mundur, kiamat yang saya maksud mundur itu kita nggak tahu kan kiamat kapan. Itu bahasa guru-guru saja. Bahasa roja itu kiamat sih nggak mungkin mundur, sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala kapan. Cuma sama syekhuna kan kadang kalau ngajar bilang, wah ini kalau orang-orang semua berubah menjadi orang baik, lillah wa fillah, ahli maulid, ahli salawat, mungkin kiamat mundur. Itu bahasa ngobrol aja. Bahasa roja, aslinya kiamat ya nggak mungkin mundur. Sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala kapan munculnya. Alhasil, selagi kiamat belum muncul, tambah lama ini kemunculan kiamat, thawabul ulama tambah banyak. Nah, siapa di antara ulama ini yang aktsaruhum thawaban, yang paling banyak pahalanya? Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma sahabah. Pahala terbanyak jelas diperoleh Nabi, sebab Syekhul Awwal Nabi SAW lahu talamid as-sahabah. Ulama ini kan isnadnya ke sahabat. Sahabat aktsaruhum haditsan, aktsaruhum thawaban. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar, itu paling banyak itu. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu yang disebut sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aktsaruhum thawaban. Paling nomor satu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr. Itu kan banyak itu. Kalau nggak salah di Bukhari itu cerita yang kenapa beliau ditanya kalau nggak salah sama sebagian sahabat yang lain. Aukamakal ini berdasarkan ingatan waktu saya ngaji hadis Bukhari di pengajian bulanan yang mulia dulu itu. Saya dengarkan yang mulia terangkan. Yang aktsar ya Abu Hurairah itu yang ada masalah itu. Dijawab oleh Sayyidina Abu Hurairah, karena kalian ke pasar, saya tetap dengarkan Nabi. Di sahabat yang lain kan ada kerja, ada dagang, ada ini. Sayyidina Abu Hurairah yulazim Rasulullah SAW. Ya pantas kalau beliau hadisnya lebih banyak dari yang lain. Terus itu kan dapat doa Nabi itu yang nggak lupa itu, ingatannya kuat. Jadi lebih banyak pahalanya. Kemudian kalau mau merenung lagi, tafakur lagi, yang paling banyak pahalanya ya kitab yang paling banyak dibaca. Safina itu, Safinatun Najah, Sulamut Taufiq. Kemudian apalagi kalau di Nahwu, Jurumiyah, Alfiyah, kitab-kitab yang muntasyar, yang dipakai terus itu. Arba'in An-Nawawiyah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, khususan Bukhari, Muslim yang paling laris. Yang paling banyak kalau Rasulullah rawahul Bukhari kan yang dipakai di mana-mana.
Itu kayak apa pahalanya itu? Dan tambah lama umat Islam meninggal, hidup lagi anaknya meninggal, cucunya terus kan baca Bukhari lagi. Maka pantas hadis ini dipercaya. Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidami syuhada. Ternyata di timbangan itu yang lebih kuat, yang menang midadul ulama. Kalau lafaz hadisnya yang di ithaf yang ada tambahan yarjah itu. Wa akhrajahu Syirazi fil Alghab min tariqi Anas bi ziyadati fayarjahu. Midadul ulama ala damis syuhada. Yarjah itu ngungkuli, lebih kuat timbangannya itu lebih menang gitu. Lebih berat pahala midadul ulama daripada pahala damus syuhada. Lanjut. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati, siapa yang menghafal ala ummati bagi umatku 40 hadisan minas sunnah, 40 hadis, hatta yuaddiha ilaihim, sehingga dia menyampaikan, maksudnya menyampaikan, bisa mengajar, bisa mengarang, mencetak, ya masuk. Kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah, maka aku menjadi syafi' dan syahid, pemberi syafaat dan saksi yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hamala, siapa yang membawa, maksudnya hafal ini, min ummati, dari umatku, 40 hadisan, 40 hadis, lagi Allah azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan alimah, dia akan bertemu Allah Ta'ala di hari kiamat, dikumpulkan bersama al-fuqaha wal ulama, orang-orang yang paham agama dan ahli ilmu agama. Ini kalau untuk yang bukan santri bagaimana? Orang-orang yang sudah agak sepuh, gampang, pilih hadis yang pendek-pendek aja. Dulu saya pernah ngumpulkan itu, alam di mana catatannya. Nanti kalau ketemu boleh dicetak gitu. Jadi hadis yang pendek-pendek. Safiru tasihhu, sumu tasihhu, anfik unfik. Atau hadis yang telinga masyarakat itu sudah akrab, itu lebih gampang kalau untuk orang sepuh-sepuh menghafal itu. Turubul ilma walau bisin. Wah, itu hadis palsu, kata inti. Ada yang ngeributin palsu, yang penting ada yang membolehkan satu, selesai sudah. Allah itu khair, baik, maha baik. Turubul ilma walau bisin, wa ingkan diantam habis-habisan sama sayap kiri, Habib Ahmad bin Hasan Attas, yadhkuruhu bi tadhkirin nas, khalas. Siapa lagi itu? Turubul ilma walau bisin, siapa lagi yang masukkan? Nah, tahu saya banyak yang nyerang itu. Ulama-ulama juga. Tapi tidak apa-apa dihafal. Sebab orang tua ngapalkan itu kan gampang, udah biasa dengar kan. Utrubul ilma walau bisin. Terus apa lagi hadis yang telinganya masyarakat akrab. Hadis yang di Asyiral muslimin itu salat Jumat. Asyiral muslimin, zumradul mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, itu jadi kenapalan satu. Sampai lengkap 40. Masuk sudah. Di akhirat nanti masuk di sini. Lagi Allah azza wa jalla yaumil qiyamah faqihan alima. Kan ajib. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man tafaqqaha, siapa yang mempelajari fi dinillah, di agama Allah Ta'ala azza wa jalla, kafahu Allah Ta'ala, maka pasti Allah Ta'ala mencukupi baginya ma ahammahu, apa saja yang menyusahkan dia, yang membuat dia ham, membuat dia. Ini hadis ini ajib ini. Saya sering dengar itu orang ngomong, ana lagi ham, saya sedang ham.
Itu berarti bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taklim itu menghilangkan humum. Jadi man ta'allama, ya, humumnya hilang. Nah, humum ini apapun, ini mau urusan rezeki berarti rezekinya digampangkan, muskilah berarti muskilahnya dihilangkan. Sampai saya pernah menemukan di kitabnya Imam Sya'rani, beliau dapat pemahaman dari Syekh, kalau saya tidak salah ingat ya, Sayyidi Zakaria Al-Ansari itu. Pokoknya sampai dipesan sama gurunya itu, kamu kalau sakit ta'allam, lianna talabal ilmi syifa. Jadi ta'lim itu obat. Jadi urusan begini-begini tinggal diimani aja ya. Kayak hadisnya Nabi tadi yang saya bawa tuh, safiru tasihhu. Itu kan aneh. Saya pertama kali dengar hadis itu dari Habib Abdullah Al-Kaf dulu. Jadi beliau lagi sakit, dipraktekkan dulu ini sama beliau itu. Kan ana marid, bau safir. Loh, kenapa Habib? Orang sakit kan istirahat. La qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safiru tasihhu. Kalau sakit suruh pergi. Jadi nawaitu safar talaban lisyifa bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiru tasihhu. Kayak ini nih. Ente lagi pusing, galau, taklim, ngaji kitab. Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah taala ma ahamma. Humum kamu diambil alih oleh Allah taala. Saya sumpahnya kok belum hilang, enggak beres niatnya ini. Ada geret-geret kurang beriman di hati. Ada tinta hitam itu. Kalau yakin terjadi wong hadis. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah Ta'ala memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau Syekhuna Abu Yahya, awal-awal saya ngaji Ihya dulu di Bandung itu, awal-awal saya baru nikah, kan masih nggak punya apa-apa itu. Betul-betul nggak ada apa-apa saya. Terus Buya bilang, terus ngaji Ihya. Lihat Buya ini. Buya dulu nggak punya apa-apa. Tuh, mobil Buya satu. Ini mobil Buya lagi. Ini hasil ngaji Ihya aja. Meskipun tidak diniati ya, nggak mungkin Buya ngaji Ihya niat pengen punya mobil, mustahil lah. Itu barokah aja. Barokahnya orang ngaji, taklim, asalkan ikhlas lillah. Ini nih, kafahullahu ta'ala ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Terus memang almarhum Ustaz Abu Hamid itu pernah cerita ke saya, ini nyata, ini kisah nyata, pas saya lagi di sana juga. Enggak saya sebut nama orangnya ya, sebab dikenal di kampung situ. Di kampung daerah Darussurur itu dikenal nama ini, jadi nggak enak kalau saya sebut namanya. Abu Hamid itu bilang ke saya, itu orang datang ke Ustaz Abu Hamid minta nasihat sama istikharah, itu kan biasa itu. Di Darussurur dulu kalau orang ada iskal istikharahnya ke Ustaz Abu Hamid. Nah, akhirnya hasil istikharahnya dan nasihatnya suruh taklim di Al-Idris. Al-Idris itu tempat Buya ngajar Ihya. Itu dari mulai nggak punya duit, jangankan sejuta, 100.000 nggak ada. Terus ngaji terus. Itu jarak berapa bulan mulai kerja. Kalau saya sebut nama pekerjaannya, anak-anak Bandung jadi paham nggak saya sebut. Dia mulai kerja. Nah, terus ngaji sampai punya mobil bak, punya ini. Sampai dia jadi cukup kaya lah. Kalau untuk daerah sana ya udah kaya, hanya kalau dibanding orang kota ya cukup lah. Untuk daerah sana sudah kaya dia. Itu betul-betul nawa itu ngaji ke Al-Idris lil istirzak, nyari rezeki memang. Kalau ini kan memang orang bisnis. Kalau Buya ya nggak mungkin niat ke situ. Kalau ini memang iya, kan nyata itu. Apa nggak khair Allah itu? Atau orang yang thalabul ilmi biniyatil istirzak, nyari rezeki ya dikasih. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pakai contoh karena saya pas di sana. Jadi saya tahu itu dari mulai awal fajr sampai sedang sampai lumayan tajir. Tahu. Ya tiap pagi kali terus jalan kaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, Nabi itu kalau udah kalem ya pasti terjadi. Man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahamma
ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. Auha memberikan wahyu siapa Allah Azza wa Jalla ila Ibrahim ke Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun, sungguhnya aku zat yang maha tahu, persifatan ilmu, ilmunya Allah Ta'ala, wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat, tahu segala sesuatu, semua wajibat, jaizat, mustahilat Allah ya'lam. Uhibbu, aku cinta kata Allah, kulla alim, kepada setiap orang yang alim. Sampai ada hadis apa itu, saya nemu itu di, kalau nggak salah ingat ini berdasarkan ingatan, tapi Syaikhul Imam pernah yujib hadal hadis di Syarah Bidayah ya. Ya, seingat saya itu di Syarah Bidayah itu. Al-alim habibullah walau kana fasiqan wal jahil aduwullah walau kana abidan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, sebab berdasarkan ingatan. Tapi itu perlu dipahami yang betul ya. Al-alim habibullah walau kana fasiqan, orang alim itu disenangi Allah meskipun fasik. Ma makna hadza? Bukan berarti orang alim yang tidak sholat mahbub, bukan ke sana artinya. Kalau saya menemukan begini, kalau alim habibullah walau kana fasiqan itu makna mahabbatullah, kan Allah sayarhamuhu, Allah Ta'ala akan memberi rahmah kepada dia. Wa min ma'anir rahmah at-taubah. Ini kalau pemahaman saya di hadis itu. Jadi ala fahmi masyayikhina, kalau orang itu sudah alim, thumma asa, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi kan al-mahbubiyahnya udah dapat ini. Ya, al-alim wa habibullah. Makna Allah yuhibbuh, sayarhamuh. Apa sayarhamuhu? Dia diberi pemahaman taubat, terus diberi rezeki taubat, fasara mahbuban gitu. Jadi fasik dulu, tapi akhirnya fasik yang bakal taubat, li'annahu alim. Allah yuhibbuh wa yarhamuh. Ya, jangan dipaham oh berarti ulama yang fusak itu mahbub. Ngawur pemahamannya. Ngawur. Jadi yang pernah saya bahas beberapa hari yang lalu itu, yang dari mu'alimu itu. Jadi orang kalau fasik tapi alim, kan ingatan pemahaman ilmu nggak hilang gitu. Allah Ta'ala memberi kita itu daya ingat dari ilmu yang sudah fisudurina. Ya. Contoh kecil saja ya, contoh kecil. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada orang alim lihat perempuan, ingatannya kemana-mana sudah itu. Iya ya, itu ada hadis ini. Yang ada Syaikhul Imam, Syekhul Imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Faqih pernah bawa cerita itu, saya lupa nama walinya siapa. Ada satu murid mengeluh kepada gurunya, ya Syekhi, nadartu ila imra'atin fa ahbabtuha. Aku melihat seorang wanita, kemudian di hati saya ada rasa senang. Apa kata gurunya itu? Laqad adhnabta dzamban la yamhuhu ma'ul bahr. Sungguh engkau telah melakukan dosa yang tidak bisa dihapus meskipun dengan seluruh air laut. Jadi ingat kemana-mana kan pikiran kita itu, oh ini gini. Terus apalagi hadis zaman Sayyidina Utsman dah, yang ada orang dikasyaf oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kan sahibul firasah as-sadiqah. Jadi salah satu sahabat Nabi yang firasatnya kuat itu Sayyidina Utsman. Ada orang habis lihat perempuan masuk ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman melihat tanda-tanda di mukanya itu habis maksiat. Orangnya kan membantah itu. Wahyun ba'da Rasulillah. Memang ada wahyu lagi. Rasulullah kan sudah meninggal. Nah, jadi kejadian-kejadian satu maksiat itu pikiran udah kemana-mana. Ini ada kalamnya ini, kejadiannya Sayyidina Utsman, kejadian ini.
kejadian Nabi Dawud, meskipun itu kisah palsu. Jadi satu kejadian aja dalil-dalil itu muncul semua kan. Nah, rezeki taubat bisa diharapkan untuk alim fasik tadi itu karena ada hadis itu. Al-alim habibullah walau kana fasiqan. Farraja li taubatihi bi syahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alim habibullah walau kana fasiqan. Wan nabi kalau sudah kalam pasti terjadi. Wal jahil aduwullah walau kana abidan. Kalau ini fahamnya jelas. Orang jahil aduwullah walau kana abidan. Kenapa? Sebab ibadahnya pasti enggak beres. Saya pernah dengar cerita dari Haji Mukhtar Sadiqu Nafi Jakarta dulu yang megang Ta'lim Al-Bahri. Kafahullahu ma ahamma. Itu Haji Mukhtar itu cerita ada ba'du ashab yusalli wa yadkhul wallah alam tariqa wudunya pakai air teh. Jadi ya tawadda li salati subuh bima isyah lucu itu. Air teh kan hangat biar enggak dingin. Lagi di villa apalagi. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahil aduwullah walau kana abidan. Kalau ada makna wadih. Al-abidul jahil pasti kacau ibadahnya sebab tidak ada ilmunya. Jadi wal fadlu kullul fadli li ahli ilmi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yujad kalamul Imam Al-Habar kalau enggak salah ingat, rezeki alim dilipat gandakan sampai 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Orang alim adalah aminullah, kepercayaan Allah taala di muka bumi. Qala sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas al-umara wal fuqaha. Dua kelompok dari umatku, apabila baik maka orang-orang menjadi baik, dan apabila rusak orang-orang menjadi rusak. Al-umara para pejabat, wal fuqaha dan para ulama. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.